Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Kiai Haji Raden Asnawi Kudus dan beragam karomahnya. Nama Kiai Haji Raden Asnawi bagi warga Kudus sudah tak asing lagi karena merupakan salah seorang ulama panutan di daerah tersebut. Hal itu tak lepas dari sepak terjangnya ketika masih hidup. Tak heran jika sampai sekarang jejak keilmuannya masih terus berkembang. Kiai Haji Raden Asnawi lahir pada 1861 di Kudus, Jawa Tengah dengan nama Raden Ahmad Syamsi. Dia merupakan putra dari pasangan H. Abdullah Husnin dan Raden Sarbinah. Raden Ahmad Syamsi termasuk keturunan ke-14 dari Sunan Kudus Raden Jafar Sodik dan keturunan kelima dari Kiai Haji Mutamakin seorang wali di desa Kajen, Margoyoso Pati, yang hidup pada zaman Sultan Agung Mataram. Sang ayah Abdullah Husnin menginginkan kelak Raden Ahmad Syamsi anaknya pandai di bidang agama dan piawai dalam berdagang. Demi keinginannya itu Abdullah Husnin mulanya mengajari anaknya sendiri. Pada 1876, orang tuanya memboyong ke Tulungagung, Jawa Timur. Husnin mengajari Syamsi berdagang saat pagi hari, dan saat sore hingga malam mengaji di pondok pesantren Mangunsari Tulungagung. Sesudah mendapat asuhan dan didikan dari orang tuanya, dia kemudian mengaji di pondok pesantren Tulungagung, lalu berguru dengan Kiai H. Irsyad Naib Mayong Jepara sebelum menunaikan ibadah haji. Sewaktu umur 25 tahun dia menunaikan ibadah haji yang pertama. Setelah di Makkah dia berguru dengan Kiai H. Saleh Darat Semarang, Kiai H. Mahfuz Termas dan Sayyid Umar Satta. Sepulang dari haji pertama pada 1886, namanya diganti jadi Raden Haji Ilyas dan sepulangnya dari ibadah haji ini dia mulai mengajar dan melakukan tablik agama. Kira-kira umur 30 tahun beliau diajak oleh ayahnya untuk pergi haji yang kedua dengan niat untuk bermukim di Tanah Suci. Di saat-saat melakukan ibadah haji, ayahnya pulang ke Rahmatullah. Meskipun demikian, niat bermukim tetap diteruskan selama 20 tahun. Selama itu dia juga pernah pulang ke Kudus beberapa kali untuk menjenguk ibunya yang masih hidup beserta adiknya, Hadimyati, yang menetap di Kudus hingga wafat. Ibunya wafat di Kudus sewaktu dia telah kembali ke Tanah Suci untuk meneruskan cita-citanya. Pada haji kali ketiga ini namanya pun berganti jadi Kiai Haji Raden Asnawi. Beberapa karomah yang dimilikinya adalah membuat gentar penjajah Belanda. Kiai Haji Raden Asnawi sempat ditahan oleh pemerintah Belanda karena dianggap sebagai penggerak kerusuhan. Ketika di penjara itulah Kiai Haji Raden Asnawi banyak menghabiskan waktu untuk mengajar ilmu agama dan membaca sholawat kepada para penghuni penjara. Konon, petugas penjara tidak sanggup menjaga Kiai Haji Raden Asnawi karena setiap saat membaca sholawat. Ruangannya dibanjiri rakyat yang ingin belajar agama. Hingga para penjaga penjara menyerah dan akhirnya Kiai Haji Raden Asnawi dibebaskan. Karomah lain yang dimiliki Kiai Haji Raden Asnawi adalah sanggup membuat musuh-musuhnya lari ketakutan dari jarak jauh. Hal itu dibuktikan ketika Kiai Haji Raden Asnawi hendak ditangkap oleh penjajah untuk ketiga kalinya. Para penjajah kabur karena takut sebelum menangkap Kiai Haji Raden Asnawi. Karena sering masuk penjara namun selalu berakhir bebas. Selama hidup, Kiai Haji R. Asnawi memiliki pendirian teguh, prinsip hidupnya keras dan watak perjuangannya terkenal galak. Bahkan tidak segan-segan Kiai Haji R. Asnawi menyatakan, produk kolonial diharamkan. Kehidupannya dihabiskan untuk menegakkan Islam. Beberapa daerah menjadi lokasi dakwahnya, di antaranya Kudus, Jepara, Demak, Tegal, Pekalongan, Semarang, Gresik, Cepu, Blora dan lainnya. Kiai Haji R. Asnawi juga aktif mengikuti pertemuan ulama nasional mulai tahun 1926 sampai tahun 1956. Karya dan peninggalannya yaitu Kitab Fasalatan, Kitab Soal Jawab Mutakat Seket, Syair Nasionalisme Religius, dan Sholawat Asnawiyah. Karya-karya itulah yang sampai sekarang dilestarikan oleh murid-muridnya. Jelang wafatnya, Kiai Haji R. Asnawi seolah mengetahui kalau dirinya akan pergi selama-lamanya. Pada Muktamar NU 12 di Jakarta, Kiai Haji R. Asnawi mengikuti kegiatan. Dia menginap di rumah Hazen Muhammad, adik kandung Kiai Haji Mustain di Jalan H. Agus Salim, Jakarta.
Muktamar digelar 12–18 Desember tahun 1959. Saat Kiai Haji Mustain menjemput Kiai Haji R. Asnawi untuk datang ke lokasi muktamar. Kiai Haji Mustain mendengar kalimat yang tak biasa. "Hai Mustain, inilah yang merupakan terakhir kehadiranku dalam muktamarmu, mengingat keadaanku dan kekuatan badanku." Tercenganglah Kiai Haji Mustain. Kalau Kiai tidak dapat hadir dalam muktamar, maka sangat kami harapkan doanya. Benar saja. Pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat Sabtu tanggal 26 Desember tahun 1959 itu, Kiai Haji R. Asnawi bangun dari tidurnya untuk mengambil air wudhu. Istrinya, Hamdanah, menemaninya. Setelah itu, Kiai Haji R. Asnawi kembali berbaring di atas tempat tidur. Kondisinya semakin tak berdaya. Kalimat syahadat adalah kalimat terakhir yang mengantarkan arwahnya. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, Kiai Haji R. Asnawi pulang ke rahmatullah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.